Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Ananda Dwi Putri dari kelas 12 MIPA 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kemerdekaan. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari peran para pemuda. Peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia bermula saat Kongres Pemuda kedua menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, Jakarta. Isi teks Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tak sampai di situ, setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda, gelora para generasi muda dari seluruh pelosok negeri pun semakin bergemuruh. Sejarah mengungkapkan setelah Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang bergabung membentuk organisasi kepemudaan di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi Pemuda Indonesia yang lahir setelah Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajahan. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah. Di antaranya Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang sepakat untuk bergabung dalam gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo pada 21 September tahun 1930 silam. Kala itu, banyak tokoh Sumpah Pemuda diantaranya tokoh Radio Republik Indonesia Abdurrahman Saleh, Gubernur Sumatera Selatan periode 1956 sampai 1963, Ahmad Bastari, sastrawan dan pahlawan Indonesia Muhammad Yamin, pencipta lagu anak-anak terkenal Sarijah Niung atau Ibu Sud, pendiri majalah Pujangga Baru Arjmin Paneh, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magdalena Sukanto Mukobginta, Nyonya Artina Samsudin, Nyonya Burdah Yusupadi, Jo Tambunan, dan M. Tumbe. Setelah peristiwa itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, dan daerah yang sama, seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia atau PAR-PRI, Young Islamisten Bond, dan Pemuda Muslimin Indonesia. Masih pada era yang sama, tepatnya di tahun 1939, beberapa organisasi kepemudaan bernafaskan agama pun terbentuk, seperti Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Perserikatan Ulama, Pemuda Persatuan Islam, dan Ansor Nahdlatul Ulama. Kelompok pemuda lainnya pun turut berdiri seperti Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, Pemuda Katolik, Persatuan Pemuda Taman Siswa, Persatuan Pemuda Teknik, hingga Gerakan Pemuda Daerah pun ambil bagian dalam gerakan ini seperti Putra Putri Cirebon, dan organisasi Sriwijaya, Minangkabau Muda, dan Keagungan Sulawesi. Kemunculan organisasi pemuda di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita tidak terlepas dari peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Mereka yang bergabung dalam organisasi mengkhususkan diri di berbagai bidang seperti usaha kreatif, seni, kebudayaan, hingga bidang sosial. Sejalan dengan Sumpah Pemuda 1928, mereka bersedia untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu demi menuju kemerdekaan Indonesia. Mewujudkan cita-cita proklamasi. Berbicara soal peran pemuda pada masa prakemerdekaan tentu tidak bisa lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu, politik digunakan sebagai cara menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia.
politik dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara. Mengingat pada era itu, bangsa kita masih tergolong culture nation yang bergabung dari berbagai suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda menjadi ikrar yang efektif untuk mempersatukan para pemuda di Indonesia. Nah, itulah serangkaian peristiwa yang melibatkan peran pemuda pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Dari penjelasan ini, kita sama-sama belajar bahwa sebagai generasi muda, kita juga harus memahami sistem politik yang baik. Karena dengan politik, para pemuda Indonesia bisa bersatu dan membawa bangsa ini pada kemerdekaan. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.